niku penggawean. Sikat, Pak. Maling. Mae. TKP 87 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam. Berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Ibtu Afi, kita punya informasi apa saja hari ini? Ya, sahabat RTV, hari ini ada informasi terkait perkembangan penyelidikan tewasnya 4 anggota keluarga yang nekat melompat dari lantai 22 apartemen. Ya, selain itu kami juga punya informasi liputan mendalam terkait bully di pondok pesantren yang menewaskan seorang santri 14 tahun. Bersama saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama di CSI. Sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan, khususnya bagi Anda yang memiliki usaha. Karena di Pekanbaru Riau, sebuah toko ponsel dirampok seorang pria. Ya, aksi pelaku saat menggasak 58 telepon genggam berbagai merek terekam kamera CCTV. Akibat perampokan ini, pemilik toko mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah. Satu unit mobil minibus terekam kamera CCTV saat mendatangi sebuah toko ponsel di Jalan Delima, Pekanbaru Riau. Mobil itu dikemudikan seorang perampok. Tak lama kemudian pelaku turun dan langsung membuka pintu belakang mobil mengambil tas besar. Pelaku lalu merusak pintu toko untuk masuk ke dalamnya. Dalam waktu sekejap saja, pelaku menggasak 58 telepon genggam berbagai merek dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Menurut pegawai toko, saat kejadian ada 2 karyawan yang sedang tertidur. Namun keduanya tidak mengetahui aksi pelaku lantaran berada di lantai 2. Kedua pegawai baru mengetahui adanya pencurian di pagi hari saat akan membuka toko. Memang pada saat kita datang ke toko itu tiba-tiba kan pintu rolling door itu sudah terbuka. Nah, jadi curiga kita nih, kenapa nih udah terbuka. Pada saat kita masuk ternyata rak-rak dinding itu udah terbuka juga, rak etalase kita, dan barang-barang handphonenya sudah tidak ada lagi kan. Terus kita lihat lagi di etalase yang lain, ternyata udah terbuka juga dan etalasenya udah kosong. Berbekal rekaman kamera CCTV, pemilik toko ponsel melaporkan perampokan itu ke polisi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Kita beralih ke informasi lain, seorang pria nekat menceburkan diri ke Sungai Tambak Pedi, Surabaya, Jawa Timur demi menyelamatkan diri dari kepungan warga. Pria itu dikepung warga usai terpergok mencuri sepeda motor bersama rekannya di kawasan Kedinding. Pria ini bersembunyi di gorong-gorong usai nekat menceburkan diri ke Sungai Tambak Pedi, Surabaya, Jawa Timur. Hal itu dilakukannya demi menyelamatkan diri dari kepungan warga yang mengejarnya. Ia dikejar dan dikepung warga saat terpergok bersama rekannya mencuri sepeda motor milik salah satu warga. Meski telah berusaha sembunyi cukup lama di gorong-gorong, namun warga akhirnya berhasil menangkap pelaku dengan masuk ke gorong-gorong yang berada di saluran lain. Ada 2 pelaku, yang satu berhasil diamankan di Balai RW 2 di Kedinding, yang satu lompat ke Sungai Kedungjoe. Melihat situasi, masa semakin banyak, saya mencari akses lain untuk mengamankan pelaku terlebih dahulu lewat gorong-gorong yang jalurnya langsung ke Sungai Kedungjoe. Namun, karena pelaku tidak bisa keluar, warga pun dibantu tim rescue Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya untuk mengevakuasi pelaku. Kita mempunyai tangga yang panjang, terbesar ya. Jadi alhamdulillah karena kita bisa menjangkau, alhamdulillah untuk dari pihak pelaku
bersama relawan tadi diatur naik, akhirnya petugas mau naik. Kini pelaku telah diamankan kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Kita ke kasus lainnya, sahabat. Satlantas Polresta Sidoarjo gencar melakukan razia balap liar di bulan Ramadan. Dalam razia itu, petugas berhasil mengamankan ratusan sepeda motor dan sejumlah pemuda yang ikut menyaksikan aksi balap liar tersebut. Ratusan sepeda motor ini terjaring razia petugas kepolisian saat melakukan aksi balap liar di Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Selain sepeda motor para pelaku, sejumlah pemuda yang ikut menyaksikan aksi balap liar itu juga turut diamankan petugas. Razia aksi balap liar ini gencar dilakukan Satlantas Polresta Sidoarjo setelah mendapat laporan masyarakat. Masyarakat mengaku resah dengan balap liar yang kerap dilakukan sejumlah pemuda usai ibadah sholat subuh di bulan Ramadan. Selama ini sangat meresahkan warga masyarakat yang melintas. Jadi untuk pagi ini kami tertibkan karena didapati sebagian banyak pengendara yang tidak sesuai spektek akan kami datakan dan kita amankan di Mako Polresta Sidoarjo. Ratusan pemuda yang diamankan ini kemudian dikumpulkan untuk didata dan diberi pengarahan. Sementara sepeda motor mereka langsung dibawa ke Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan untuk CSI RTV. Ya, sahabat RTV, polisi telah memeriksa 12 saksi terkait tewasnya 4 anggota keluarga yang lompat dari apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara. Penyelidikan polisi juga meliputi tali yang mengikat keempat anggota keluarga tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Tewasnya 4 anggota keluarga yang nekat melompat dari lantai 22 apartemen Teluk Intan, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu 9 Maret lalu masih terus diselidiki polisi. Polisi telah memeriksa 12 saksi yang merupakan pihak keluarga dan saksi di tempat kejadian perkara. Saksi dari keluarga menyebut korban memang mengalami kebangkrutan pada usaha kapal penangkap ikan yang dikelolanya akibat pandemi yang kemudian berdampak pada perekonomian keluarga. Tak sampai di situ, polisi juga menyelidiki tali yang mengikat lengan keempat korban untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Kalau bunuh diri, kemudian dilakukan secara berempat, adalah pasti ada yang menginisiasi, ya kan? Dari 4 katakanlah ini ya, ini hipotesa pertama. Kalau bunuh diri dalam tempat pasti ada yang menginisiasi. Nah, ini yang kemudian kita menjadi ruang penyidikan. Meski demikian, polisi masih kesulitan menelusuri motif dari aksi nekat satu keluarga tersebut mengakhiri hidup. Terlebih ponsel keempat korban yang seharusnya bisa menjadi saksi kunci justru ikut hancur di lokasi kejadian. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI RTV. Diduga dibully, santri 14 tahun tewas dengan tubuh penuh luka lebam dan sundutan rokok. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat RTV, seorang santri yang masih berusia 14 tahun dipulangkan ke rumah orang tuanya di Banyuwangi, Jawa Timur dalam kondisi tidak bernyawa. Selain kain kafannya yang penuh darah, keluarga juga dikejutkan dengan banyaknya luka lebam dan bekas sundutan rokok di sekujur tubuh. Ya, lantas apa yang terjadi? Benarkah ia dibunuh? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian pertama, bully antara sensasi dan tradisi. Suasana rumah dari keluarga Suyanti di Banyuwangi sore itu tak hening seperti biasanya. Anak ketiganya yang bernama Bintang Balkis Maulana saat itu pulang ke rumah sudah dalam kondisi tak bernyawa.
Pihak pondok pesantren saat itu mengaku jika Bintang terjatuh di kamar mandi sebelum akhirnya meninggal dunia di asrama pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur. Namun rembesan darah yang sempat terlihat di kain kafan korban membuat keluarga bertambah curiga. Kain kafan yang membungkus jenazah Bintang pun dibuka. Keluarga semakin histeris lantaran di jenazah Bintang ternyata banyak bekas luka lebam. Tak hanya itu, keluarga juga menemukan banyak bekas sundutan rokok. Namun anehnya, pihak pondok pesantren mengaku tak tahu menahu atas apa yang terjadi dengan anak muridnya itu. Katanya sakit, jatuh. Kalau jatuh kan mendadak, dibawa wajar lah kalau jatuh. Seperti kecelakaan lah. Akhirnya sampai di sana ternyata meninggal. Jadi dugaan penganiayaan itu sama sekali, nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Bintang Balkis Maulana sudah beberapa bulan terakhir mondok di pondok pesantren PPTQ Al-Hanifiyah, Kediri, Jawa Timur. Remaja berusia 14 tahun ini berasal dari Kecamatan Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Ternyata ada satu peristiwa janggal yang terjadi sebelum kematian korban. Sebelum dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa, ibu korban sempat curiga atas permintaan Bintang untuk segera pulang. Kala itu, Bintang mengaku takut dan banyak meminta tolong kepada ibunya agar bisa segera keluar dari pondok pesantren. Ma, tolong. Saya sudah tidak kuat, Ma, tolong jemput saya sekarang. Habis itu hilang. Sekarang nggak bisa, karena Mama tidak berdaya. Mama punya anak kecil dan tidak bisa sekarang untuk menjemput. Kalau dikirim uang gimana, Ma? Enggak, sekarang saja. Dari hasil penyidikan Polres Kediri, Bintang Balkis Maulana diduga menjadi korban pemukulan oleh senior-seniornya di pondok pesantren. Di lokasi inilah dugaan penganiayaan itu dilakukan. Tak cuma sekali, penganiayaan terhadap Bintang terjadi berkali-kali selama korban menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Polres Kediri pun akhirnya menetapkan 4 tersangka atas tewasnya Bintang Balkis Maulana. Keempat tersangka merupakan 4 orang yang mengantar jenazah Bintang ke rumah duka. Saudara MN, 18 tahun, pelajar kelas 11, alamat Sidoarjo. Kemudian saudara MA, 18 tahun, kelas 12, alamat Kabupaten Nganjuk. Kemudian anak AF, umur 16 tahun, alamat Denpasar, Bali. Kemudian anak AK, 17 tahun, alamat Kota Surabaya. Mengejutkan, lantaran tersangka dengan inisial AF ternyata masih berhubungan darah dengan korban. AF yang berusia 16 tahun merupakan kakak sepupu korban. Upaya damai pun sempat coba ditempuh oleh pihak pondok pesantren Al-Hanifiyah dengan kembali mendatangi kediaman korban beberapa hari setelah pemakaman. Namun warga kala itu geram. Mereka sempat tersulut emosinya dan meminta agar kasus kematian Gilang harus diselesaikan secara hukum. Harus diproses dengan hukum. Bukan tanpa alasan, mereka geram lantaran pihak pondok pesantren dianggap lalai dalam mengawasi para santrinya. Kematian Bintang Balkis Maulana hingga kini masih menyisakan sejumlah tanya. Dengan cara apa para tersangka menganiaya korban hingga meninggal dunia? Dan lagi,
Mengapa keempat tersangka bisa sedemikian tega terhadap korbannya? Dari Kediri dan Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan untuk CSI RTV. Nekat mengejar bus demi klakson viral, seorang bocah tewas terlindas. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas mengenaskan usai terlindas bus di akses Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Saat meminta suara klakson telolet, korban berada terlalu dekat dengan bus sehingga tidak terlihat oleh sopir yang hendak berbelok. Rekaman CCTV ini memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang menewaskan bocah berusia 5 tahun di Kota Cilegon, Banten. Korban terlindas bus di pintu masuk dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Kejadian bermula saat korban berusaha mengejar bus untuk meminta suara klakson dengan nada khusus atau bunyi telolet. Namun korban berada terlalu dekat dengan bus dan tak terlihat oleh sang sopir, sehingga saat bus berbelok korban terlindas ban belakang. Guna menghindari amukan warga, sopir dan busnya langsung diamankan polisi. Telolet, anak telolet dari depan. Nah, kesalip ban belakang katanya. Kalau dari depan udah selamat, ban belakang, Pak. Itu mobilnya mobil lintas Sinar Denko. Itu meninggal ya, Pak? Meninggal di tempat. Korban diketahui biasa bermain di pinggir jalan dan sering meminta para sopir bus membunyikan klakson telolet saat memasuki kantong parkir pelabuhan. Usai kecelakaan, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Cilegon, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Ya, sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Nah, ini kalau kita saksikan adalah pengendara sepeda motor yang melaju dengan sangat cepat. Dan kalau diperhatikan lagi, ternyata dia sedang menggunakan handphone. Nah, ini bagi kita pengendara sepeda motor ataupun kendaraan lainnya saat berada di jalan raya harus konsentrasi. Tidak boleh menggunakan handphone ataupun melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi mengemudi kita, sehingga terhindar dari kecelakaan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Pramadika Samudra. Saya Ibtu Afi Olivia. Ingat, tak ada kejahatan yang sempurna. Sampai jumpa.